Cuman pas mau pulang, foto rame-rame. Ya ternyata itu calonnya Inara. Di tengah kabut isu perselingkuhan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi, sebuah nama tak terduga ikut terseret ke pusaran drama, Ustadz Dery Sulaiman. Sosok pendakwah yang biasanya tampil menenangkan ini mendadak jadi sorotan publik setelah disebut-sebut berada di balik kecocokan antara Inara dan Insanul. Bisik-bisik netizen makin riuh, komentar berseliweran, dan timeline mendadak penuh spekulasi. Waduh, apa benar nih Ustadz Dery jadi mak comblang keduanya? Drama dugaan perselingkuhan Inara Rusli dengan Insanul Fahmi, suami dari Wardati Namawa, ternyata merembet ke nama Ustadz Dery Sulaiman. Siapa sangka, Ustadz yang biasanya kalem itu kini ikut-ikutan dikaitkan sebagai mak comblang dalam kisru yang lagi ramai di media sosial. Kabar beredar bahwa Ustadz Dery disebut-sebut menjadi pemuka agama yang menjodohkan Inara dan Fahmi. Rumor ini langsung bikin warganet heboh. Namun, kabar ini rupanya bikin Ustadz Dery angkat bicara. Ia merasa namanya ikut terciprat dalam gosip yang sebenarnya tak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, ia akui bahwa dirinya merasa kaget setelah mendengar isu perselingkuhan yang menyeret nama Inara. Ya, tentu saya kaget aja. Maksudnya, kalau yang ngelamar Inara sama aku dulu kan banyak banget, cuma Inara kan nggak mau. Kan awal-awal dulu viral kan, pada datang, kan sempat Ina bilang jodohku serahkan ke Uda, kan viral video itu. Cuman setahun terakhir ini udah jarang komunikasi, masuk Inara sibuk, aku juga sibuk. Ustadz Dery membeberkan pertemuan terakhirnya dengan Inara terjadi pada bulan lalu. Ia mempertemukannya juga dengan sosok laki-laki yang saat ini diisukan menjalin hubungan dengan Inara. Tapi, ia tegaskan bahwa dirinya tidak mengenal Insan secara jauh. Cuman aku pernah ketemu terakhir Inara tuh bulan lalu kayaknya di majelis, ya ada ribuan orang yang hadir, banyak ratusan lah. Ternyata tuh foto itu aku lihat tadi ada yang ngirim, ada di majelis itu ada cowok yang dikatakan selingkuhannya Inara itu. Jadi saya nggak kenal, saya pernah jumpa memang. Cuma makanya sekarang netizen tuh kan komennya aneh-aneh. Dibilang aku tahu, aku menutup-nutupi, aku mau comblangin. Mereka tuh katanya dari bulan Juli ya. Aku nonton di podcast tadi itu, dari bulan Juli. Sementara saya baru kenal bulan Oktober kemarin baru saya kenal. Dengan begitu, Ustadz Dery membantah semua tudingan yang menyebut dirinya adalah mak comblang dalam hubungan Inara dan Insan. Karena seperti yang dikatakan tadi, mereka hanya baru bertemu satu kali dan itu pun tidak mengobrol banyak. Kalau ada yang mengatakan saya tahu menutup-nutupi, kemudian saya mau comblangin, itu fitnah. Jadi dalam urusan ini saya nggak ngerti sama sekali, jadi saya takut salah ngomong juga. Status mereka apa, saya pernah ketemu, saya nggak tahu tuh Insan tuh bujang, dia duda, dia suami orang, saya nggak tahu. Nggak ngobrol, cuman mau pulang, tiba-tiba pada pindah foto bareng kan, rame-rame panitia acara sama jamaah. Itu aja. Berarti berapa kali ketemu, Ustaz? Sekali ketemu aja. Itu pun Sekali ketemu ketemu ya, paling kajian itu ya? 2 menit. Waktu kajian aku nggak ngelihat juga ada dia, di mana dia duduk saya nggak tahu, nggak perhatiin kan. Cuman pas mau pulang, foto rame-rame. Ya ternyata itu calonnya Inara, saya nggak tahu. Calonnya apa gimana saya nggak ngerti statusnya. Ini tanya Inara deh, tanya lebih baik. Meski pernah membersamai Inara saat kasusnya dulu dengan Virgon, Ustadz Dery mengungkapkan bahwa tidak pernah ada pembicaraan dengan Inara soal calon ataupun lelaki yang sedang dekat dengannya. Nggak ada. Kalau urusan yang sama ini saya nggak pernah diceritain. Nggak pernah curhat, nggak pernah cerita. Biasanya kan awal-awal dulu kan, ya masalah rumah tangga yang Virgon kan semua dicerita sama aku kan. Cuman terakhir mungkin ada curhat ke ustadz yang lain, saya nggak ngerti. Cuman yang jelas saya tidak kenal, tidak tahu, Inara nggak pernah cerita tentang
kisah ini ya, saya nggak ngerti gitu. Ustadz Dery juga terlihat tidak senang namanya dikaitkan dengan isu yang sedang panas ini. Ia berkali-kali menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang menjodohkan apalagi menutupi hubungan terlarang seseorang. Itu aja jelas. Yang jelas saya tidak kenal, cuma pernah jumpa. Saya tidak tahu status semuanya apa, status insan itu siapa. Dia bujang, duda, atau sampai orang saya nggak ngerti. Jadi kalau ada yang narasi yang menyudutkan, dibilang saya ikut-ikutan macam terus tahu terus menutup-nutupi, itu fitnah. Itu fitnah yang sangat keji, itu luar biasa itu. Nggak mungkin saya mengizinkan, kalaupun ada jamaah yang curhat, aku menikah sama suami orang tanpa seizin istrinya, nggak mungkin. Itu nekat, itu jelas itu melanggar hukum juga, bisa dilaporkan. Ya, saya nggak akan main-main dengan hal ini, itu aja. Ya, kalau nikah lah yang baik-baik, nikah dengan cara yang benar, ya keluarga berjumpa, diumumkan, jangan diam-diam, itu aja. Dugaan keterkaitan Ustadz Dery dengan hubungan Inara dan Insan berasal dari foto setelah kajian yang kini beredar luas di media sosial. Namun, lagi-lagi Ustadz Dery tekankan bahwa dirinya baru pertama kali bertemu dengan Insan. Seperti tadi Ustadz bilang bahwa kok netizen pada kayak karena ada foto itu. Karena ada foto itu, jadi orang menduga-duga, aku nggak tahu, cuma foto itu kan ramai orang itu di sana, bukan aku aja. Cuman terakhir ketemu tuh ya di majelis itu sama Inara ya. Berarti, kalau sama Insan tuh saya baru pertama kali ketemu, dan itu satu kali bertemu. Berarti dan penegasannya Ustadz bahwa ini biar nggak salah kaprah netizen ini, Ustadz tidak tahu menahu ya Ustadz. Tidak tahu menahu. Saya tidak tahu menahu urusan ini, ya, nggak terlibat sama sekali dengan urusan comblang-mencomblang, tutup-menutupi. Nah, Inara nggak pernah curhat, nggak pernah cerita tentang rencana dia menikah ataupun dia suka sama suami orang, saya nggak tahu. Itu aja ya. Terkait laporan polisi istri sah Insan, Ustadz Dery mengaku tidak mengetahui detailnya. Namun, ia menjelaskan bahwa dalam Islam, tuduhan atas perbuatan tidak pantas seharusnya disertai 4 orang saksi. Meski begitu, apabila dalam kasus ini terdapat bukti kuat yang diajukan, maka hal tersebut menjadi ranah pihak berwajib untuk menilainya. Iya, saya nggak tahu, kan katanya tuduhan dan sebagainya. Saya nggak ngerti. Karena dalam Islam itu kan tuduhan itu kan mesti ada 4 orang saksi ya. Nah, tapi ternyata katanya ada CCTV. Mungkin karena ini udah masuk laporan polisi ya. Kalian mungkin tanya ke yang berwajib aja deh, apa sampai di mana perkembangan laporan ini. Ataupun tanya sama siapa namanya, Mawa ya, istrinya yang melaporkan Inara itu. Melaporkan Insan juga, dilaporkan juga suaminya ya. Ya, kalian tanya ke dia, itu lebih akurat. Kalau sama aku nggak ngerti itu kok bisa dilaporkan, kenapa bisa ribut gitu. Nah, gitu. Saya nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Jadi bingung juga kalau pada wartawan pernah nelponin. Saya bilang saya mau jawab apa, saya nggak ngerti. Menurutnya, langkah yang diambil istri sah Insan tersebut dengan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib sudah tepat, terutama jika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemukan jalan keluar. Tapi kalau ini secara umum ya, maksudku tuh apa tuh persoalan itu kan selagi masih bisa dibicarakan baik-baik, bicarakan baik-baik. Tapi kalau memang sudah tidak ada jalan untuk berdamai dan baik-baik, ya ada negara kita, ada kepolisian, ada aparat hukum, silakan dilaporkan. Itu langkahnya udah betul itu. Kalau memang udah ketemu jalan buntu, nggak ketemu jalan keluarnya ya. Nah, biarkan nanti di pengadilan kita dengarkan siapa yang bersalah, itu aja. Itu aja, Bang. Meski namanya ikut terseret dalam isu ini, Ustadz Dery menegaskan posisinya hanya sebagai pendamping spiritual, tanpa terlibat dalam urusan asmara atau mempertemukan pihak manapun. Ia berharap publik tidak mudah terprovokasi oleh gosip dan menyerahkan penyelesaian kasus ini sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Lantas, bagaimana menurut kamu?
Apakah gosip ini akan segera mereda atau justru makin memanas? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.